Selamat malam, perkenalkan saya Christophin Karaen, NIM 20204008 dari kelas 4 TI1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai array dan fungsi yang telah dijelaskan oleh dosen saya, Mner Harson Kapo, ST MMMT pada pertemuan sebelumnya. Pertama, kita akan mulai membahas materi mengenai array. Array adalah struktur data yang menyimpan beberapa data yang memiliki tipe data yang sama pada satu tempat. Array dimulai dari indeks 0. Jadi contohnya di sini ada array yang bernama days, yaitu nama-nama hari dari Senin sampai Minggu. Indeks dimulai dari 0, jadi mulai dari Senin ini dihitung 0. Lalu Selasa 1, Rabu 2, dan seterusnya. Sekarang kita akan masuk pada contoh penanganan error. Jadi sudah ada variabel days. Lalu jika kita membukanya di browser, maka tampilannya akan seperti ini. Dan misalnya jika kita mengubah dokumen .write ini misalnya salah tulis, dan saat kita refresh di sini maka tampilannya akan kosong. Tandanya ini berarti ada suatu kesalahan atau error, dan cara mengeceknya kita bisa klik kanan, pilih inspect, lalu kita ke source untuk melihat errornya di mana. Nah, di sini sudah terlihat kalau ada tanda X, berarti ini tanda error di kolom di baris ke-12, yaitu pada dokumen .read ini. Jadi isi dari errornya, dokumen.read is not a function. Jadi kita tinggal mengubahnya seperti semula. Lalu saat kita refresh, hasilnya akan kembali dan errornya akan hilang. Berikutnya, mengambil data dari array. Jadi di sini ada variabel yang bernama products, di mana isinya ada center, radio, antena, dan obeng. Untuk mengambil, misalnya di sini kita ingin mengambil data obeng. Jadi caranya kita tinggal menuliskan nama array-nya yaitu products, lalu kita tinggal tulis obeng tersebut ada di indeks keberapa. Jadi obengnya ada di indeks ke 0, 1, 2, 3. Kita tinggal tulis di sini indeksnya ada di ketiga. Lalu saat kita refresh, maka hasilnya akan berubah menjadi obeng. Contoh berikutnya mencetak isi array dengan menggunakan metode perulangan. Di sini sudah ada variabel product seperti tadi, dan kita menggunakan perulangan for. Untuk menampilkan atau mencetak isi array, cara menulisnya kita menggunakan tanda $, lalu kurung kurawal, kita tulis nama array-nya, lalu isi nilai I dari perulangannya. Maka hasilnya akan seperti ini. Di mana 1, 2, 3, 4 ini ada karena kita menggunakan tag order list dan list yang sudah kita dapat pada materi semester lalu. Berikutnya, menambahkan data ke dalam array dengan cara menggunakan indeks. Jadi kita akan tulis di dalam konsol
Misalnya variabel buah ya. Lalu kita lihat array-nya. Misalnya kita ingin menambahkan buah durian. Jadi caranya kita tulis nama array atau nama variabelnya yaitu buah. Lalu karena di sini indeksnya 0, 1, 2, jadi kita tulis indeks ketiga. Lalu kita tinggal tambahkan nama datanya, misalnya durian. Lalu kita lihat lagi variabel buahnya dan di sini sudah ditambahkan durian. Berikutnya mengisi data menggunakan metode push, di mana metode push ini akan menambahkan data yang paling belakang. Kita lihat contohnya seperti ini. Jadi ada variabel produk. Yang pertama hanya ada senter, radio, antena, dan obeng. Lalu caranya kita untuk menambahkan menggunakan metode push. Kita tulis nama array-nya, lalu metodenya .push, titik push, lalu kita tambahkan misalnya ini televisi. Maka tampilan berikut produk tersebut akan bertambah dengan televisi. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghapus data yang ada di dalam array? Caranya kita bisa menggunakan empat cara. Pertama delete, yang kedua pop, ketiga shift, dan yang terakhir menggunakan splice. Kita akan coba satu persatu. Jadi kita akan coba di konsol sama menggunakan delete. Ini misalnya ada variabel buah dan kita ingin menghapus buah manggis. Jadi kita tinggal tekan sama tulis dulu delete, lalu nama array-nya yaitu buah, dan kita akan tulis di indeks beberapa yang akan kita hapus. Jadi misalnya karena manggis berada di indeks ke-2, maka kita akan tulis di dalam fungsi ini 2. Dan nilai yang akan keluar adalah true. Saat kita mengecek ulang variabel buah, maka yang tersisa adalah apel dan jeruk. Kekurangan dari menggunakan cara delete ini, datanya tidak akan hilang atau langsung terhapus, tetapi hanya akan tertulis empty. Berikutnya menggunakan cara pop. Jadi misalnya di sini ada variabel produk dan kita ingin kalau menggunakan cara pop, maka dia akan menghapus data yang paling terakhir. Jadi misalnya menggunakan pop, maka
akan tertulis hasilnya oben karena oben berada pada data yang paling terakhir. Kita cek kembali variabel array-nya. Maka yang tersisa adalah center, radio, dan integer. Selanjutnya menggunakan shift. Kalau pop tadi untuk menghapus data yang paling terakhir, kalau menggunakan shift dia akan menghapus data yang paling pertama. Jadi kita coba di variabel 2. Dua dot shift, maka yang akan keluar adalah apa? Dan saat kita cek, yang tersisa tinggal huruf dan manis. Selanjutnya kita menggunakan cara splice. Selanjutnya cara menghapus data di array menggunakan cara splice. Cara splice sendiri digunakan untuk menghapus data pada indeks tertentu. Dan juga pada cara ini terdapat dua parameter yang harus diberikan. Yang pertama parameter indeks dan yang kedua parameter total. Kita coba buat di variabel product. Jadi semisal kita ingin menghapus pada indeks kedua dengan total 1. Mohon maaf, jadi kita bukan menggunakan kurung situ ya di sini. Kita menggunakan tanda hitung biasa. Jadi kita coba lagi menggunakan variabel product. Lalu kita ingin menghapus pada indeks kedua dengan totalnya 1. Maka yang akan dihapus adalah antena. Kita coba lihat lagi variabelnya. Yang tersisa tinggal center, radio, dan oben. Selanjutnya metode pada JavaScript. Metode pada JavaScript terdapat 3 metode. Yang pertama metode filter. Metode filter berfungsi untuk menyaring data-data yang ada di dalam array. Jadi contoh di sini kita punya variabel yang bernama angka dan kita ingin memfilter data-data ini akan ditampilkan nantinya angka-angka yang hanya bisa dibagi 2 atau habis dibagi 2. Dan hasilnya kita lihat pada konsol. Jadi angka-angka yang hanya bisa yang habis dibagi 2 itu 2, 4, 6, 8. Jadi selain angka-angka ini dia tidak akan menampilkannya. Berikut metode include. Metode ini berfungsi untuk mengecek apakah data yang kita
kita cari ada di dalam array atau tidak. Jadi misalnya ada variabel tanaman dan kita ingin mengecek apakah kacang atau bayam sudah ada di variabel tanaman atau tidak, dan hasilnya nanti nilai akan keluar berupa nilai true or false. Kita lihat pada konsol. Nah, jadi karena kacang ada di dalam array, ada di dalam variabel tanaman, maka hasilnya adalah true. Sedangkan bayam karena tidak ada, hasilnya adalah false. Selanjutnya metode sort. Metode sort sendiri berfungsi untuk jika kita memiliki array yang tidak berurutan, maka metode ini akan membuat array tersebut jadi berurutan. Jadi kita lihat hasilnya. Jadi di baris ke-13 yaitu pada array alfabet yang tadinya dari A langsung ke F lalu ke Z, saat kita menggunakan metode sort hasilnya akan berurutan. Jadi dari A, E, F sampai ke Z. Begitu juga pada baris 14 yaitu variabel array angka, saat kita menggunakan metode sort yang awalnya dia dari 3, 1, 2, dia langsung diubah secara berurutan dari 1 sampai ke 8. Selanjutnya fungsi di JavaScript. Fungsi yang ada di JavaScript adalah subprogram yang bisa kita gunakan kembali, baik itu di dalam program maupun di luar program. Jadi baik itu secara internal maupun eksternal. Lalu fungsi di dalam JavaScript adalah sebuah objek karena fungsi memiliki properti dan method. Kita masuk pada contoh pertamanya, contoh awalnya. Jadi cara membuat fungsi, kita awali dulu dengan kata function, lalu nama fungsinya say hello. Lalu nanti akan ditampilkan hello world. Lalu untuk memanggil fungsi, kita tinggal menuliskan nama fungsinya. Untuk melihatnya kita inspect. Jadi nanti tampilannya akan bertuliskan hello world, karena di dalam function kita membuat console log yang bertuliskan hello world. Contoh yang kedua yaitu menggunakan secara eksternal ya, karena kita membuat file HTML dan juga file JavaScript-nya. Dimana pada file HTML ini untuk menampilkan halaman web, dan file JavaScript-nya untuk kita membuat program. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya saya ingin menginput nama barang, lalu misalnya di sini
Jadi ini adalah contoh saat kita menggunakan fungsi dengan cara di luar program atau secara eksternal. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan dalam cara saya menyampaikan materi ini. Sekian.